Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita pada video kali ini. Kali ini kita akan membaca buku Tambo Alam Minangkabau dengan tema Elok Nagari Dek Penghulu. Kenapa bisa nagari dikatakan elok dengan penghulu? Langsung saja, tidak berlama-lama, kita baca. Penghulu telah didirikan semenjak dari nagari asal Pariangan dan Padang Panjang. Dalam pemerintahan Kerajaan Pasumayam Koto Batu yang dipimpin oleh Sri Maharaja Diraja. Jadi ini berawal dari Sri Maharaja Diraja. Dan nagarinya berasal dari Pariangan dan Padang Panjang. Telah didirikan dua orang penghulu pertama di Pariangan dan Padang Panjang. Beliau itu adalah Datuk Bandaro Kayo di Pariangan dan Datuk Maharaja Basah di Padang Panjang. Begitulah selanjutnya sampai ke Kerajaan Dusun Tuo, Kerajaan Sungai Tarap atau Bungo Setangkai, Kerajaan Bukit Batu Patah, dan Kerajaan Pagaruyung. Begitu pula di Luhak yang baru didirikan, maka dibesarkanlah penghulu di tiap-tiap nagari yang baru ditempati. Penghulu-penghulu itulah yang akan memimpin anak nagari dalam segala seluk-beluk kehidupan mereka. Penghulu itulah yang akan pai dahulu, pulang kemudian. Penghulu itulah nan maelo karang jo barani, maelo karajo jo usaho, elo sarato tumpia, suruh sarato pai. Elok nagari dek penghulu ini maksudnya adalah bahawa penghulu-penghulu itulah yang memimpin segala kegiatan, segala pekerjaan yang baik-baik di dalam sebuah nagari. Jadi itulah kenapa seorang penghulu harus menjadi contoh dalam kaum. Karena segala sesuatu yang baik-baik dimulai dari penghulu tersebut. Nagari terdiri dari labuh, tapian, balai, dan musajid. Elok labuh dek batampuh, elok tapian dek rangmudo, elok balai dihiasi, elok musajid dek tuanku. Walaupun telah dibagi-bagi sedemikian rupa, tentangan elok rabuh, elok tapian, elok balai, dan elok musajid kepada masing-masing fungsional di nagari, tetapi di atas semua itu, penghululah yang memimpin semua pekerjaan untuk eloknya segala sarana dan prasarana nagari tersebut. Bahkan tidak itu saja, melainkan berbagai kebaikan dalam perilaku, budi pekerti, sopan santun, dalam pergaulan bermasyarakat. Penghululah yang sebagai pelopor untuk menegakkannya. Itulah kenapa penghulu itu harus yang menguasai berbagai macam hal, berbagai macam adat istiadat, karena menjadi acuan oleh kaum yang dipimpinnya, oleh anak kemonakannya. Oleh karena itu, untuk memperbaiki nagari dengan masyarakatnya, peranan penghulu adalah sangat vital sekali. Kembali sekali lagi, setelah penghulu-penghulu dahulu membuka nagari, maka untuk menyelamatkan nagari ini pun penghulu sekarang harus berada di garis terdepan sebagai pelopor.
untuk memulai pemerintahan nagari mulai dari Taratak sampai ke nagari sudah diatur secara bertingkat sedemikian rupa, di mana Taratak dipimpin oleh kepala Taratak, dusun dipimpin oleh kepala dusun, rumah diberi batu ganai, kaum dikepalai oleh kepala kaum, suku dipimpin oleh penghulu-penghulu suku. Penghulu-penghulu suku mewakili sukunya masing-masing dalam kerapatan adat nagari. Dan mereka inilah yang menggerakkan roda pemerintahan nagari. Segala permasalahan harus berjenjang naik, bertangga turun. Atau dalam bahasa Minangnya, bajanjang naik, batanggo turun. Sebelum sampai kepada pemerintahan nagari, harus diselesaikan dari bawah, dan bila tidak ada juga penyelesaian, baru dibawa ke tingkat kerapatan adat nagari atau disingkatkan. Demikian pula hasil kerapatan nagari agar sampai kepada anak kemenakan juga melalui tingkatan atau bertanggo turun. Penghulu-penghulu suku menyampaikan kepada kepala kaum dan seterusnya kepada tungganai. Barulah dari tungganai diteruskan lagi kepada anak kemenakan. Sistem pemerintahan yang dipakai oleh masing-masing nagari tergantung pada kelahiran nagari tersebut dan suku yang ada dalam nagari itu. Dua sistem adat yang dipakai, adat pemerintah nagari Kuto Piliang dan adat nagari Bodi Caniago, yang sama-sama berasaskan demokratis. Nagari kesatuan. Nagari sebagai kesatuan adat memiliki kebebasan untuk mengurus nagarinya sendiri sesuai adat yang berlaku. Dalam pituah adat disebut, Kusui Bulu Paruh menyelesaikan, Kusui Paruh Bulu menyelesaikan. Pemerintah di sebuah nagari diatur menurut tingkatan berikut. Suku dipimpin oleh mamak atau penghulu suku. Buah parwi atau kumpulan orang sekaum dipimpin oleh mamak atau penghulu kaum. Kampuang atau kumpulan rumah gadang yang berdekatan dipimpin oleh tua kampuang. Dan yang terakhir ada rumah gadang dipimpin oleh tungganai. Itulah kenapa penghulu sangat berperan penting dengan keelokan sebuah nagari. Karena eloknya sebuah penghulu, maka menggambarkan eloknya kemenakan-kemenakan yang di bawahnya. Bagaimana penghulu mengurus kampuang, mengurus nagari, tercerminlah pribadi dari penghulu tersebut.